wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salamun ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Nurul Ikhlas yang Allah muliakan, orang-orang kami panitia Ramadan, Bapak Ibu yang Allah muliakan di imam masjid kita, anak-anak yang kami sayangi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah titipkan kepada kita bersama. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita pada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak-anak yang kami sayangi, mengapa kita penting berselawat? Pada hari kiamat besok ada orang yang diutamakan oleh Nabi. Bapak Ibu, sebanyak umat besok, mulai dari umat Nabi Adam pertama sampai Adam terakhir. Apa yang terakhir? Adam Smith, Adam Jordan, Adam Malik. Aulan nas, ada manusia yang diutamakan oleh Nabi. Ada manusia yang diprioritaskan oleh Nabi. Siapa manusia yang diutamakan oleh Nabi pada hari kiamat nanti? Kata Nabi, man akrahum sholatan alayya. Siapa mereka yang ketika hidup di dunia ringan lisannya, ringan lidahnya untuk memperbanyak membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hari ini berapa kali Bapak Ustaz? Oh, hari itu berapa kali Bapak Ustaz? Pak, hari itu katanya cinta Nabi, katanya ini dapat sapa dengan Nabi. Ayo Bapak kita tingkat kali banyak baca salam sambil jalan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sambil jalan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini nanti kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak-anak kami sayangi, adik-adik kami, apa judul kita mulai? Ini nanti sia-sia ya. Kasihan dia nih. Ya, simak baik-baik ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada nabi yang namanya selalu kita sebut. Kalau ditanya nama siapa yang paling banyak disebut di dunia, nama Muhammad. Ya, nama saya ini bilang sapi, bilang pernah mulai kan. Ya. Tapi nama yang paling banyak nama Muhammad. Yang kedua, ranking kedua, nama yang paling banyak disebut adalah nama Ibrahim. Nah, ketika sholat baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai nama Ibrahim. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini, Ibrahim itu artinya lemah lembut. Jadi kalau ada nama awak Ibrahim, nama anak awak Ibrahim, nama ayah awak Ibrahim, berarti apa itu lemah lembut? Nama apa? Ada Pak Ibrahim? Ada. Jadi nama lembut. Ada kakak saya nama Ibrahim, tapi kasar tak pulsa. Aku menyalahi namanya. Nyalahi nama. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim sudah menikah dengan Siti Hajar, dengan Sarah. Sudah lama tak punya anak. Lalu saat itu menikah dengan Hajar. Saat itu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun. Saat itu Nabi Ibrahim belum dititipkan anak oleh Allah, belum dititipkan keturunan oleh Allah. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah, karena Nabi Ibrahim yakin bahwa doa itu merubah keadaan. Apa yang Nabi Ibrahim doakan? Habli minas sholihin. Setiap saat Bapak Ibu yang Allah, karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah titipkan kepadaku anak yang soleh, ya Allah titipkan kepadaku anak keturunan yang soleh, ya Allah. Sepanjang hari Bapak Ibu yang Allah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah minta anak yang soleh. Nabi Zakaria alaihissalam sudah lama menikah, lalu belum dititipkan karunia keturunan oleh Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, walaupun rambut saya sudah berubah ya Allah, dan istri saya sudah akhir, artinya sudah menapos, saya tidak akan pernah berhenti padamu ya Allah. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Titipkan kepada kami ya Allah anak keturunan yang baik, titipkan kepada kami ya Allah anak keturunan yang soleh dan solehah ya rabbal alamin. Ternyata Bapak Ibu, yang diminta itu anak baik, yang diminta itu anak soleh, bukan diminta anak yang kaya. Ya Allah kasih anak kaya ya Allah, ya Allah kasih anak kaya ya Allah. Ternyata Bapak Ibu, yang diminta adalah anak baik dan anak soleh. Iya Bu, ini yang anak baik enggak Bu?
Adik-adik, anak-anak kami jadi anak yang baik. Apalagi mohon maaf Bu, doa ibu-ibu dikabulkan 3 kali lipat daripada doa kami. Awas sekali lipat. Tapi kalau ibu berdoa 3 kali lipat. Jadi banyak-banyak kalau masuk ke doa. Apa doanya? Doakan kita menjadi anak-anak yang saleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim doakan. Nah, Bapak Ibu yang kan, memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya, ketika kita mendapatkan keturunan anak-anak, maka ada model-modelnya dalam Al-Quran. Apa modelnya? Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, anak itu adalah sebagai zina, perhiasan. Ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Anak itu sebagai perhiasan. Apa maksud perhiasan? Ibu punya perhiasan. Apa sikap ibu terhadap perhiasan? Ibu punya bolang, ameh. Apa sikap ibu? Ibu nengok ameh itu senang. Ibu nengok emas itu ditengok-tengok ke orang lain kan? Ameh. Sifat perhiasan ditengokkan orang. Maka banyak orang punya anak menceritakan anaknya, anakmu. Dia menjadi perhiasan. Bahkan anak itu sebagai perhiasan, orang tua akan rela dia dihinakan demi perhiasan tadi. Tengok, rela apa? Contoh, awak punya anak ganteng, hidung mancung. Biarlah ayahnya pesek hidungnya, tapi anaknya ganteng. Dia menghinakan dirinya. Coba awak berbicara, di Saudi Makalu, Ustaz, pesek dong, awak tinggi ya. Tapi apa? Tapi kalau anak kita cerita, kita akan membangga-banggakan. Ini anak saya. Karena sifat perhiasan itu dinampak-nampakkan. Sifat perhiasan itu kita menengokkan. Nah, jadi anak itu sifatnya hanya ingin dibangga-banggakan. Nah, dalam arti kata bangga-bangga bukan maksud dia, tapi yang dakwah boleh. Ya? Boleh. Jadi yang pertama, anak adalah sebagai perhiasan. Dan tak jarang pula Bapak, karena ini anak sifat perhiasan, tak jarang kita tengok orang tua rela mati-matian demi anaknya. Biarlah dia tidak makan asal anaknya makan. Biarlah dia tidak tidur asal anaknya tidur. Biarlah anaknya hebat biarlah anaknya sukses. Biarlah berpayah-payah orang tuanya. Begitu Bapak. Adik, itulah yang kayak kita rela dia mati-matian, mati pulang masuk ini apa? Supaya anaknya sekolah, supaya anaknya, dan bahkan dia rela mati-matian mengorbankan semuanya. Anak minta iPhone, kawan punya iPhone awak adu deh. Dek, anak tadi perhiasan, sedang orang tuanya dialah orang tuanya menghutang. Dia korbankan mati-matian. Itu anak yang pertama, sifatnya perhiasan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah kan, anak itu pada Al-Quran disebutkan, anak itu adalah disebut sebagai fitnah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak itu merupakan ujian. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Ujian itu dua Bapak. Pertama, Bapak Ibu akan diuji oleh anak yang sifatnya berbeda dengan anak yang lain. Itu namanya anak surga. Nah, surga. Pemandang kita ada anak kecil tuh yang berbeda dengan anak yang lain, berarti ini anak yang luar biasa. Saat itu ibu diuji oleh anak itu. Diuji, dan nanti balasannya akan diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud fitnah? Fitnah itu adalah menjadi ujian dan cobaan bagi ayah ibu. Anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi ujian. Yang dibawa kurang bermasalah, anak wajib. Yang disampaikan kurang, anak wajib. Anak siapa itu? Itu anak siapa? Siapa yang ambil itu? Anak siapa? Siapa yang ngambil itu? Anak siapa? Nah, jadi Bapak, ini menjadi ujian bagi orang tua. Nah, kemudian Bapak, yang ketiga, anak itu menjadi musuh. Innama auladukum wa azwajukum adu. Sesungguhnya anakmu dan istrimu bisa menjadi musuh. Bapak,
Bukankah dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada anaknya, hai anakku, ini baterah sudah ayah buat, ayo naik kita ke atas. Sebentar lagi hujan akan turun. Apa kata anaknya? Ya, ini hujan biasa. Tidak mungkinlah tempat ini akan dibanjiri oleh banyak tempat yang dibanjiri. Tidak mungkin. Hujan biasa saja, model hujan tadi kan. Tidak mungkin lah. Namun kata Nabi Nuh, wahai anakku, ayo naik. Juga kepada istrinya, ayo naik. Tidak. Berarti saat itu Kan'an anaknya, kemudian istrinya juga ya tidak mau menerima perintah dari Nabi Nuh. Apa artinya? Artinya anak menjadi musuh. Maka begitu adu ini. Bukankah kita lihat bahwa banyak anak yang memusuhi orang tua? Banyak anak yang memusuhi orang tua, Bapak Ibu ya Allah kan. Alhamdulillah tidak terjadi kepada kita. Ya, gimana pun Bapak Ibu, ini tetap orang tua Bapak. Gimana pun orang tua kita tetap ayah kita. Darahnya mengalir dalam tubuh kita, dagingnya mengalir dalam tubuh kita. Gimana pun Bapak Ibu, gimana pun, walaupun sekalipun dia terpisah dalam keadaan hidup, maka seorang ibu, mohon maaf Bapak Ibu, seorang ibu tak boleh terpisah. Seorang ibu tak boleh menciptakan keburukan ayahnya. Wah ayah kau, dia terpisah. Mohon maaf terpisah. Ayah kau kurang ajar, ayah kau kurang ajar. Tidak boleh. Tetap dia anaknya, tetap darahnya mengalir. Ya, tidak ada terpisah. Makanya ini anak menjadi musuh. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan musuh pada anak kita. Nah, yang keempat, ini yang paling penting. Anak apa? Anak itu sebagai qurrata a'yun, sejuk mata memandang, suka kita melihat inilah anak soleh sebagaimana yang didoakan apa namanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, titipkan kepada kami Allah, berikan kepada kami Allah anak pasangan yang baik dan anak-anak yang baik. Jadi Bapak Ibu, kita ingin anak kita menjadi qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Nengok itu suku apa? Nengok anak kita senang kita. Makanya Bapak Ibu yang Allah kan, oleh itu kita selalu diperintahkan oleh Rasul untuk banyak-banyak berdoa. Mungkin hari ini anak kita belum soleh, mungkin hari ini anak kita belum menjadi qurrata a'yun, tapi akan datang suatu masa dengan doa ibu-ibu, dengan doa bapak-bapak, suatu saat nanti anak itu menjadi anak yang hebat, anak itu menjadi anak yang luar biasa Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang Allah, tadi kesabaran doa ibu-ibu, habis sholat jangan pernah tinggal, itu minta kayu dia. Ya Allah, kayakan Nabi Allah, kayakan banyak duit ya Allah. Minta anak yang soleh, minta anak yang baik, anak yang baik. Bapak Ibu yang mendengar Allah Taala, tidak ada kebahagiaan ketika kita sudah tua Bapak Ibu, saat itu kita menengok anak-anak kita yang soleh-soleh yang baik. Tidak ada kebahagiaan ketika kita dibaringkan di alam barzakh, ketika tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur, maka saat itu Bapak Ibu, roh yang ada dalam kubur, datang anak yang baik tadi, datang anak soleh tadi, dia angkat tangannya habis salat, ya Allah, ampunkan dosa ayah saya ya Allah, ampunkan dosa mama saya ya Allah, lapangkan kuburnya Allah, sejukkan kuburnya Allah, kubur yang sampai Allah lapangkan, kubur yang gelap Allah terangi, kubur yang panas Allah sejukkan. Maka roh yang ada dalam kubur tadi bertanya, ya malaikat, maha malaikat, ampun malaikat, ampun malaikat. Kata malaikat, ya roh, wahai roh, ini doa dari anakmu, doa dari anakmu. Maka waktu beruntung kita yang telah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan harapan kita bersama Bapak Ibu, awas adunya anak ya, terus adunya anak ya, langsung dia ya, nah, memberi dia anak kan, kita anak semua anak. Maka pada itu Bapak Ibu, ya sama-sama kita tunjukkan sikap kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Itu dalam Al-Quran. Kalau kita tengok lagi Bapak Ibu, ada dulu model anak yang lain tuh, model anak ibu. Pertama anak panah. Anak panah tahu? Eko usul, ada anak panah. Maka ketika anak panah lepas dari usulnya, anak panah tidak pernah bahagia. Apa yang menyekolahkannya dulu, dikasih biaya, disekolahkan sampai ditengoknya punya. Jangan tinggi dia, kayaknya 1 juta sebulan deh. Pada makan sampai ke rumah.
Ini anak udah capek kita ibu, korban, jual ini, jual itu. Udah jadi sukses anak kita, lalu lupa dia balik kepada kita. Ya, jarang ditanya, ya, jarang dikunjungi. Itu anak, jadi dia anak. Yang kedua, anak batu lalu. Tahu batu lalu? Itu masa lupa itu orang nggak perlu. Bagi kau yang mengalam, coba. Nah, apa artinya? Anak yang membuat resah orang tuanya. Aneh. Mau dia tapi anaknya ada aneh. Kenapa anak awak? Aneh. Dah mau duit dah. Dado. Itu anak. Jangan dia anak dado. Ya betul dado. Yang ketiga, anak pisang. Tahu pisang? Pisang tumbuh pisang, lalu dia berbuah, maka tumbuhlah anaknya. Pisang berbuah, diambil buahnya, dibuat kolak pisang. Tidak suka kolak pisang, buat kaki pisang. Tidak suka boleh pisang, buat kolak pisang. Tidak suka kolak pisang, buat apa lagi? Rawi pisang, ya. Pisang diambil, kemudian induknya datang anaknya. Anak pun berbuah dia ambil buahnya, lalu datang cucunya. Apa maksudnya kalau kita jadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah lahir di rumah kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak yang patuh. Tentu Bapak Ibu yang Allah sama-sama kita untuk menjaganya, sama-sama kita untuk mendidiknya. Tugasnya satu ibu, yang kedua bapak. Imam Bukhari dulu buta dari kecil matanya. Lalu saat itu emaknya berdoa, tiap malam berdoa, ya Allah, izinkan suatu saat ya Allah, anak saya buta itu ya Allah, Engkau sembuhkan kembalikan matanya ya Allah. Setiap malam emaknya berdoa di tahajudnya, anak kata buta lalu sembuh matanya dengan izin Allah. Doa ibu kok, doa ibu, makanya doa anak itu jadi doa anak yang celaka, jadi hantu, aku jadi hantu gitu. Ya, doa yang baik-baik saja. Nah, sekali lagi Imam Bukhari punya ayahnya pernah mengatakan, anakku ini akan aku besarkan dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tak satu pun harta yang tidak baik akan saya berikan kepada anak saya. Dua rumus saya untuk menciptakan anak yang baik itu, ibunya banyak-banyak berdoa, tambah kasih adab, tambah kasih akhlak. Yang kedua, ayah disuapkan lewat mulut anak itu makanannya halalan thayyibah. Insyaallah lahir anak yang baik, anak yang soleh dan soleha sebagaimana harapan kita. Demikian saja Bapak Ibu yang Allah, pengajian kita pada malam bagian ini. Kita ini ada maksimal 15 menit dah, sampai 10 menit. Mohon berikan pertanyaan satu untuk perempuan dulu. Satu-satunya masjid yang saya nampak yang tiga, besok dia tunggu. Ya. Untuk yang putri dulu. Siapa